11 tempat yang menjadi sarangnya jin dan setan. Toilet. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya tempat buang air ini dikerumuni setan. Hadis riwayat Ahmad. Toilet menjadi tempat favorit bangsa jin. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman kepada iblis, tempat tinggalmu adalah kamar mandi, WC atau jamban. Hadis riwayat Al-Bukhari. Pasar. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, jika kamu bisa, janganlah menjadi orang yang pertama masuk pasar dan yang terakhir keluar pasar, karena pasar adalah tempat berkumpulnya setan dan di sana mereka menancapkan benderanya. Hadis riwayat Muslim. Rumah kosong atau bangunan tak berpenghuni. Jin acap kali bertempat tinggal di rumah-rumah kosong atau bangunan tak berpenghuni. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pernah bersabda, janganlah jadikan rumah kalian seperti kuburan. Sesungguhnya setan itu lari dari rumah yang di dalamnya dibacakan surat Al-Baqarah. Hadis riwayat Muslim. Lubang. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah salah seorang di antara kalian kencing di lubang. Mereka bertanya kepada Qatadah, apa yang menyebabkan dibencinya kencing itu di lubang? Qatadah menjawab, dikatakan bahwa ia adalah tempat tinggal jin. Hadis riwayat Abu Daud. Kuburan. Dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, semua tempat di bumi ini adalah masjid, dapat digunakan untuk sholat atau bersujud, kecuali kamar mandi dan kuburan. Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Kandang unta. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, janganlah kalian sholat di kandang-kandang unta, karena di sana terdapat setan. Sholatlah di kandang domba, karena dia itu membawa berkah. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan Ibnu Majah. Lautan. Dari Jabir berkata, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, sesungguhnya iblis meletakkan singgasananya di lautan. Dari sana dia mengirim pasukannya untuk membuat fitnah, mengacau atau membencanai umat manusia. Maka siapa yang lebih besar membuat bencana, dialah yang lebih besar jasanya terhormat di kalangan mereka. Hadis riwayat Muslim. Lembah. Dari Ibnu Mas'ud berkata, pada suatu malam kami bersama Rasulullah, lalu kami kehilangan beliau, lantas kami pun mencari dia di lembah-lembah dan gang-gang. Kami mengatakan, Rasulullah telah diculik, maka kami pun tidur malam dengan sejelek-jelek malam yang suatu kaum bermalam dengannya. Tatkala tiba waktu pagi hari, tiba-tiba dia datang dari arah Haro, maka kami mengatakan, ya Rasulullah, kami kehilangan Anda, dan kami mencari Anda namun kami tidak menjumpai Anda. Lantas kami bermalam dengan sejelek-jelek malam yang suatu kaum bermalam dengannya. Mendengar ucapan tersebut, maka Rasulullah menjawab, datang kepadaku seorang yang mengundang dari kalangan jin, maka aku pun pergi bersamanya, dan aku membacakan Al-Quran kepada mereka. Hadis riwayat Muslim. Tempat-tempat maksiat. Dari Anas bin Malik, iblis telah bertanya pada Allah, katanya, wahai Tuhanku, Engkau telah memberikan anak Adam tempat kediaman untuk mereka berteduh dan berzikir kepadamu. Oleh itu tunjukkanlah padaku tempat kediaman untukku. Firman Allah, tempat kediamanmu adalah di dalam tandas. Wahai Tuhanku, Engkau telah berikan anak Adam berkumpul di masjid. Di manakah pula tempatku berkumpul? Tempatmu berkumpul ialah di pasar-pasar, pesta pusat pembeli-beli, kelab malam, tempat hiburan, serta majelis-majelis maksiat. 4. Antara panas dan teduh. Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, apabila salah seorang berada di tempat yang terbuka atau di tengah matahari sedang bersinar, lalu bayangan yang meneduhinya bergerak, sehingga sebahagian dari dirinya terletak di tempat panas dan sebagian lagi di tempat sejuk, maka hendaklah dia berdiri, meninggalkan tempat itu. Pohon atau benda keramat. Khalid bin Walid radhiyallahu anhu pernah diperintahkan Nabi untuk menghancurkan Uzza, pohon keramat yang disembah orang musyrik jahiliyah. Setelah Khalid bin Walid menebang ketiga pohon yang dikeramatkan di tempat itu dan membantai setiap orang yang mencoba menghalangi, dia menghadap Nabi. Nabi bersabda, kembali, kamu belum melakukan apapun. Khalid pun segera kembali. Tiba-tiba banyak orang naik ke bukit mereka memanggil-manggil, wahai Uzza, wahai Uzza. Khalid pun mendatanginya. Ternyata ada wanita telanjang, rambutnya terjuntai, di atas kepalanya ada pasirnya. Khalid dengan sigap menusukkan pedangnya sampai dia mati. Setelah diceritakan kepada Rasulullah, Rasulullah pun bersabda, itulah Uzza. Hadis riwayat An-Nasai.